Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini tentang panggilan hidup kita. Semua orang dipanggil Tuhan, semua orang beriman, tidak hanya para romo, suster, dipanggil untuk mewartakan kabar baik, dipanggil untuk menjala manusia, dipanggil untuk mewartakan sabda Tuhan. Hanya seringkali dalam hidup kita kurang bersedia dengan 1000 alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita ini dipanggil untuk mewartakan kebaikan dengan berbagai macam cara, dengan melayani di gereja, dengan membantu orang miskin, dengan menghibur orang sakit, mengunjungi, dengan memberikan donasi, apapun yang baik yang bisa kita lakukan. Ketika saya praktek mengajar di SMA Santa Maria Malang, ada murid-murid dari luar Jawa yang sekolah di situ, dan biasanya anak-anak orang kaya. Karena ya kalau tidak kaya ya membuang-buang uang sekolah di luar pulau. Lalu mereka tinggal di kos yang uang kosnya itu lebih 5 kali lipat dari uang sekolahnya. Ya. Lalu uang sakunya itu juga besar. Waktu saya ngajar, saya ngajak anak-anak Katolik, ya saya ngajar agama. Ayo siapa ikut saya sebagai tugas untuk mengunjungi perkampungan pemulung di daerah Gempol. Lalu anak-anak itu ikut. Saya bilang, pakai pakaian yang paling jelek. Mereka datang, loh pakaianmu kok bagus-bagus, ini yang paling jelek brother. Ya sudahlah, pakai pakaian itu lalu kita naik kendaraan umum, jalan kaki ke perkampungan itu. Mengunjungi anak-anak pemulung yang ya kami dampingi memberikan beasiswa untuk bisa sekolah. Ya ada yang 25.000, ada yang per bulan, ada yang 10.000 per bulan. Tapi itu sudah membuat mereka sekolah. Lalu saya bilang pada anak-anak itu, silahkan kalau kamu tergerak untuk membantu. Wah mereka terkejut sekali. Karena uang saku mereka saat itu ya, tahun 95 itu 500.000. Ya ini, Pater kalau saya nyumbang 50.000 per bulan, ya silahkan. Akhirnya satu anak membiayai beberapa anak. Dan lalu saya rutin mengajak kunjungan mereka. Dan mereka sangat bahagia. Bisa membuat orang itu, berkembang hidupnya ya. Dari uang saku mereka nih, sebagian kecil. Yang kedua, ketika saya bertugas di satu paroki, ada satu lingkungan, waktu itu pergantian ketua lingkungan. Ada satu lingkungan yang nggak punya calon ketua lingkungan. Padahal di lingkungan itu ya, banyak orang potensial. Keluarga-keluarga muda ya usia 30 tahun sampai 40 tahun. Mereka berpendidikan, tapi tidak ada yang mau. Ketua lingkungan yang lama sudah meninggal karena terlalu tua. Ya. Dari umur 75 masih jadi ketua lingkungan ya.
ketua lingkungan seumur hidup. Sudah berapa puluh tahun jadi ketua lingkungan. Nah, lalu saya bilang, oke, kalau nggak ada yang mau, saya merger saja lingkungan ini. Wah, mereka mulai muncul gengsinya. Wah, nggak mau, lingkungan yang lain nggak kenal, nggak sebagainya. Akhirnya ada satu orang yang mau. Seorang bapak, wira swasta, umurnya 31 tahun. Anaknya masih kecil-kecil, masih TK, SD. Saya mau, Romo, daripada di merger. Dia maunya terpaksa. Bukan karena panggilan Tuhan, bukan karena mendengarkan Injil, tapi karena gengsi. Tidak maulah di merger, dipimpin oleh lingkungan lain. Dia mau. Nah, awal-awal dia yang mengeluh, waduh, ini lagi sibuk-sibuknya di kantor, ditelepon ada yang mati, harus melayani. Tapi kemudian ketika dia datang, dia bisa membantu orang yang kesusahan, dan keluarga yang kesusahan itu sungguh bersyukur. Terima kasih Pak Ketua Lingkungan mau datang. Saya tahu Bapak sibuk, keluarga muda masih, tapi mau berkorban, minta izin. Dia merasa tersentuh, ya, bahwa pengorbanan saya ini membahagiakan orang lain, sangat berarti. Akhirnya ya, lama-lama dia melakukan itu bukan karena terpaksa, tetapi karena dia merasakan kebahagiaan dalam melakukan perbuatan baik. Dan yang terakhir, pengalaman saya juga waktu itu di paroki kekurangan lektor. Jadi kalau misa itu lektornya itu cuma 3 orang ya, kalau enggak Ibu A, Ibu B, Ibu C, muter aja. Padahal banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak, banyak anak muda. Suatu saat saya diundang ulang tahun, satu geng ibu-ibu muda gitu, di rumahnya. Ada sekitar 15. Wah, ibu-ibu itu kalau ngumpul kan ruame, ngomong. Mungkin 15 menit pertama omongannya baik. Sudah itu mulai gosip, ya, ngibah, ya. Dan ngomongnya buanter, kekakaan. Terus saya bilang, Bu, nggak ada yang mau jadi lektor. Aduh Romo, nggak bisa ngomong, lha iku ngomongnya bengok-bengok, nggak bisa ngomong. Aduh Romo, malu. Ibu kerjanya apa sih? Sales. Sales itu masa nek malu ya ora payu barang ini. Ya kan? Saya ini sales asuransi lah. Sales asuransi kan ngomongnya muntuk-muntuk ya, ngomongnya kan anak pinter. Kalau nggak pinter kan nggak, iya Romo. Ini malu kalau di depan gereja. Lulusan apa? Ibu-ibu ini lulusan apa? Ada yang SMP, ada yang SMA, dan kebanyakan kuliah. Yo, kuliah pasti bukan buta huruf, bisa baca. Jadi bisa baca, bisa ngomong. Kenapa? Wah, ini Romo, apa namanya, kalau ngomong itu ngomongnya banyak yang jelek. Ini baca sabda Tuhan, walat nanti. Ya, akhirnya setelah meyakinkan, dari 15 itu ada 2 yang mau. Ya mau mungkin karena terpaksa ya, karena saya minta terus. Ini kurang lektornya ini. 2 lalu dilatih, setelah itu jadi lektor. Yang 1 setelah jadi lektor, itu cerita. Romo, saya setelah jadi lektor itu, kalau ngerasani orang itu nggak enak. Karena saya sebelum jadi lektor, baca di rumah itu, baca sabda Tuhan. Aduh, sabda Tuhan nasihatnya begini. Saya kok suka ngerasani orang, suka ngumpat anak-anak, maki-maki suami. Ya. Saya bisa berubah dengan jadi lektor. Yang satunya
Jadi lektor baik, tapi yang rasani jalan terus, ya nggak masalah. Ya. Mungkin belum waktunya berubah. Tapi maksud saya, saudara-saudari yang terkasih, kita ini setiap saat ini dapat undangan dari Tuhan untuk menjala manusia. Ya, seperti dalam Injil. Menjala manusia itu artinya apa? Membawa orang lain kepada Tuhan, kepada kebaikan. Kita dipanggil Tuhan juga untuk mewartakan kebaikan Tuhan seperti dalam bacaan pertama Nabi Yesaya. Kita dipanggil Tuhan seperti Rasul Paulus dalam bacaan kedua untuk mewartakan Injil. Injil itu apa? Injil itu kabar baik. Kabar baik itu apa? Semua kebaikan. Jadi kita dipanggil untuk melakukan apa yang baik. Menolong orang, melayani sebagai lektor, sebagai ketua lingkungan, di masyarakat kita terlibat, apapun itu. Itu panggilan kita. Sasarannya adalah manusia. Supaya manusia yang lain sesama kita menjadi baik. Dan kalau kita mendengarkan 3 bacaan ini, selalu ada alasan untuk menolak. Alasan yang utama dalam bacaan pertama dan dalam bacaan Injil adalah apa? Perasaan bahwa saya ini enggak pantas, saya ini najis bibir, saya ini berdosa, enggak pantas Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Alasan yang pertama itu. Alasan yang kedua ya seringkali kita mencari-cari, istilahnya enggak mau repot, hanya peduli pada diri sendiri. Pernah saya nawari, kamu mau melayani enggak? Duitnya piro Romo? Waduh, wis repot. Ya, jadi itu artinya ya hanya memikirkan diri sendiri, tidak mau berkorban untuk orang lain. Nah, jadi orang selalu mendapat tawaran, kesempatan untuk melayani. Tapi apakah kita punya daftar excuse, daftar penolakan? Oh, saya nggak bisa, repot kerja. Seperti ketua lingkungan tadi ya, awalnya tadi, wah sibuk Romo, anaknya cilik-cilik butuh biaya. Nanti izin ke kantor berkali, tapi setelah dijalani bisa. Dia tidak dipecat, karirnya tambah bagus, ya, karena dia bisa menyeimbangkan antara pelayanan dan pekerjaan. Dan ibu-ibu tadi, ya hidupnya berubah. Anak sekolah tadi tidak hanya berfoya-foya untuk dirinya sendiri, tapi peduli pada anak lain. Dan ketika ya itu kan terjadi 25 tahun yang lalu. Sekarang anaknya itu kaya raya dan murah hati. Jadi donatur di tempatnya dia berada di luar Jawa. Dan dia telepon saya, Romo perlu bantuan apa nih ada bencana. Itu dari SMA-nya senangannya foya-foya, pesta-pesta. Tapi begitu tahu bahwa menolong orang itu membahagiakan, dia berubah dan tidak mengurangi kekayaannya. Dia makin kaya, makin berbagi, makin ditambah oleh Tuhan. Dan dia memberi kesaksian itu. Saya itu semakin memberi tidak semakin berkurang, tapi bertambah. Ya saya ingat persis ya anak itu. Dan sampai sekarang masih kontak. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita sekali lagi diingatkan akan panggilan kita masing-masing. Apakah kita berani untuk memberikan diri untuk Tuhan melalui pelayanan kita pada sesama? Tuhan nggak kelihatan. Gimana melayani Tuhan? Melayani Tuhan kan nggak cukup dengan doa. Melayani Tuhan adalah dengan melayani sesama. Tuhan hadir dalam sesama yang kelihatan. Ketika kita melakukan apa saja yang baik, kita melakukan itu untuk Tuhan sendiri. Amin.